Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana yang senang karena juniornya sudah kembali. Lalu di sini pas si Alia, si Atel sama si Ken Kelvin sudah dibawa oleh polisi, dia sangat gembira. Tiba-tiba datanglah Mbak Lia sama Pasha. Mbak Lia juga sangat senang dengan penyamaran Nana membuahkan hasil. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Mbak Lia, "Terima kasih Lia, kamu sudah menolong saya," kata Nana sambil tersenyum kepada Lia. Lalu di sini Pasha juga dia ngomong kepada Dewa, "Selamat ya Dewa, junior kamu sudah kembali ke kamu," kata Pasha kepada Nana dan Dewa. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Lia sama Pasha, "Sekarang giliran kamu untuk memotong rambutnya junior," kata Nana kepada Pasha dan Mbak Lia. Lalu Pasha juga sama Mbak Lia juga dia menghampiri mendekati junior untuk memotong rambutnya. Di sini juga Lia juga memotong rambutnya junior. Terlihat di sisi lain Lula di rumahnya Pasha yang ditinggalin oleh Pasha sendirian. Di sini dia juga kukulutuk ngomong sendiri, "Kemana Mas Pasha?" kata Lula. Tiba-tiba datanglah anak buahnya si Tony. Lalu anak buahnya si Tony juga ngomong kepada Lula, "Pantas kamu itu di sini," kata anak buahnya si Tony. Lalu Lula juga dibawa pergi dari rumahnya Pasha untuk diantarkan pulang ke rumahnya Pak Arman. Terlihat di sini di kantor polisi si Kelvin sama si Alia Siatel juga lagi diinterogasi oleh polisi. Si Alia Siatel juga dia mengelak dan dia juga masih mau membohong kepada polisi. "Kamu itu tidak bisa membohong kepada hukum karena ini sudah terbukti," kata polisi. Lalu si Kelvin juga dibawa ke ruangan khusus untuk diinterogasi oleh polisi. Lalu polisi juga menanya kepada si Kelvin, "Saya tidak akan menjawab," kata si Kelvin, "sebelum pengacara saya datang." "Ya udah kalau gitu kamu harus ditahan dulu di sini," kata polisi sambil meninggalkan si Kelvin. Lalu terlihat di sisi lain si Alia Sildato juga dibawa ke ruang interogasi dan di sini polisi juga nanya kepada si Alia si Hildatel. Lalu si Alia Sildato juga dia menjawab sama kayak si Kelvin, "Saya nggak akan menjawab sebelum pengacara saya datang." Lalu polisi juga ngomong kepada si Alia Sildato, "Kalau gitu kamu harus ditahan dulu di kantor polisi selama penyelidikan belum selesai," kata polisi sambil meninggalkan si Alia si Hildatel. Lalu singkat cerita si Alia juga dimasukkan ke dalam penjara oleh polisi. Pas si Alia sudah masuk ke dalam penjara, si Alia satu juga dia ngomong kepada polisi, tapi polisi malah memarahin si Alia si Hildatel. "Pokoknya kamu harus mendekam di penjara sebelum penyelidikan selesai karena kamu itu penculikan bayi," kata polisi kepada si Alia si Hildatel. Lalu mereka yang ada di dalam juga dia juga sangat geram kepada si Alia si Hildatel bahwa si Alia si Hildatel masuk penjara itu gara-gara penculikan bayi. Lalu si Alia juga dibawa ke kamar mandi oleh mereka, mau disiksa di kamar mandi. Terlihat si Alia si Hildatel juga dia dilelepkan kena ember yang berisi air. Si Alia si Hildatel juga di sini disiksa terus sama mereka walaupun si Alia si Hildatel dia ampun-ampunan kepada mereka, tapi mereka sangat geram banget kepada si Alia si Hildatel. Mungkin ini karma untuk si Alia si Hildatel. Si Alia si Hildatel juga dimasukkan lagi kepalanya kena ember sampai calawak, dia juga ditenggelamkan terus sama mereka ke dalam ember yang berisi air. Dilihat di sisi lain si Kelvin juga di sini ketemu sama orang suruhannya dia waktu di MMA. Karena dia tidak dibayar, dia juga sangat geram kepada si Kelvin. Terlihat si Kelvin juga di dalam penjara dibikin bola-bola sama mereka. Lalu si Kelvin juga dia sampai babak belur sama mereka, dihajar terus karena dia juga ingat waktu dia tidak dibayar waktu di MMA. Di sini si Kelvin juga dia disiksa terus sama mereka.
Lalu di sisi lain terlihat di sini di ruang selnya si alias Yatel, tiba-tiba polisi mengasih makanan kepada mereka. Lalu di sini juga polisi sudah membagikan dan makanan si alias Yatel juga diambil semua sama mereka, dan si alias Yatel juga dia memanggil-manggil polisi karena makanannya diambil sama mereka. Lalu mereka juga dia ngomong kepada si alias Yatel, kamu itu diam, jangan makan, kata mereka kepada si alias si Yatel. Kamu itu memang kejam kepada saya, kata si alias si Yatel. Lalu mereka juga dia ngomong kepada si alias Yatel, kejam, kamu telah memisahkan anaknya dari orang tuanya, kata mereka kepada si alias si Yatel. Pokoknya kamu jangan makan, kata mereka kepada si alias si Yatel. Lalu si alias Yatel dia juga tidak ngomong lagi. Tiba-tiba temannya yang telah menghajar dia menghampiri si alias si Yatel. Sangka si alias dia itu mau menolong dia, dan dia juga ngomong kepada si alias Yatel, kamu itu lapar ya, kata orang ini. Lalu orang ini juga dia mengasih makanan kepada si alias si Yatel. Lalu si alias juga dia menerima makanan itu dari ibu-ibu itu, dan si alias juga bilang terima kasih kepada ibu itu. Lalu di sini dia juga dimakan. Pas sudah dimakan 2 kali makan, dia tiba-tiba dia melihat di nasi itu ada cacing. Si alias Yatel juga sangat kaget dan terkejut, di dalam nasi itu juga ada cacing. Lalu si alias Yatel juga dia langsung pergi ke kamar mandi sambil belotot karena dia tahu itu ada cacingnya. Lalu si alias Yatel juga di dalam kamar mandi dia muntah-muntah karena dia makan nasi yang campur cacing sengaja sama teman yang menghajar si alias Yatel di dalam selan itu. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu, Bu Farah dan Neratu sangat kaget dengan kedatangan Nana Dewa yang membawa bayi. Lalu Bu Farah juga nanya kepada Dewa, itu bayi siapa, kata Bu Farah dan Neratu kepada Dewa. Lalu Dewa juga menjelaskan semuanya kepada Neratu sama Bu Farah sambil dia juga tersenyum. Pas lagi dia menjelaskan semuanya, tiba-tiba di sini juga nggak lama kemudian datanglah si Brokokokoni, si Kadal Buntung sama si Lipia. Lalu di sisi lain terlihat si Nurus Tunjung, si Priska, si Muka Dua juga dia sangat kaget dan terkejut bahwa rahasia besarnya sudah terbongkar dan si alias Yatel juga sudah dipenjara. Dalam hatinya si Priska juga dia sangat takut, dia juga pasti keciduk sama polisi. Lalu si Kehen Roni juga, si Brokokok juga dia dalam hatinya sama kayak si Priska. Lalu di sini terlihat Bu Farah sama Neratu juga sangat senang junior asli telah kembali karena di sini sudah diceritakan semua oleh Dewa. Di sini terlihat bayi juga junior juga dia melihatin Neratu sama Bu Farah. Bu Farah juga tidak terasa air matanya juga terus menetes saking gembiranya cucunya masih hidup. Lain lagi di sisi lain di sini si Nurus Tunjung, si Priska pas lagi melihatin mereka tiba-tiba ada telepon yang tidak dikenal. Lalu si Priska juga dia menjauh dari tempat itu dan mengangkat telepon. Pas diangkat tiba itu adalah polisi yang menelepon dirinya. Lalu polisi juga dia ngomong kepada si Nurus Tunjung, si Priska, ini dari kantor polisi, ini teman kamu Mbak Bu Alia mau ngomong sama kamu, kata polisi kepada si Nurus Tunjung, si Priska. Dan si Priska juga di sini sangat kaget dan terkejut mendengar si alias si Yatel mau bicara. Lalu si alias si Yatel juga dia ngomong kepada si Priska, dia juga mohon minta tolong bebaskan saya dari kantor polisi ini, kata si alias si Yatel kepada si Nurus Tunjung, si Priska. Si Alia juga dia ngomong terus kepada si Priska minta tolong bebaskan saya. Lalu di sini si Priska juga dia pikir kalau saya membebaskan si Alia saya pasti kena ciduk oleh polisi, kata si Priska. Lalu si Priska juga di sini dia juga tidak banyak panjang lebar dia ngomong sama si alias Yatel, langsung dia juga
menutup teleponnya. Lalu si alias si Atel yang ada di kantor polisi yang telepon si Priska langsung membantingkan telepon duduk itu, dan di sini si alias si Atel juga dimarahin oleh polisi. Kamu itu yang sopan Alia, kata polisi kepada si alias si Atel. Lalu si alias si Atel juga dimasukkan lagi ke dalam selan. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati solerat karena Mimin ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.